Dunia kerja modern seringkali menghukum penderita ADHD. Kita memaksa mereka duduk diam berjam-jam di dalam kubikel abu-abu, menatap layar dengan rutinitas membosankan. Padahal, jika kita melihat sejarah evolusi manusia, cara kerja otak yang terus melompat ini adalah insting bertahan hidup yang paling mutakhir. Mereka adalah para pemburu yang selalu waspada terhadap perubahan lingkungan sekecil apapun. Sayangnya, masyarakat modern melewani insting brilian ini sebagai sebuah kekurangan yang harus disembuhkan agar mereka kembali patuh pada sistem yang kaku. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam kepala mereka. Secara neurologis, otak dengan ADHD memiliki perbedaan dalam memproses dopamin, zat kimia yang mengatur motivasi. Karena tingkat dopamin dasar mereka lebih rendah, otak ini secara alami terus mencari rangsangan baru. Inilah mengapa pikiran mereka tampak selalu melompat, menghubungkan titik-titik yang bagi orang biasa terlihat tidak berkaitan. Dalam lensa neurobiologi, ini bukanlah kerusakan mesin, melainkan spesifikasi perangkat keras khusus untuk memindai lingkungan, mendeteksi pola tersembunyi, dan merespons krisis dengan cepat. Namun, ada satu rahasia besar di balik stigma masyarakat. Ketika otak ADHD menemukan subjek yang memicu rasa ingin tahu yang mendalam, mereka memasuki fase hiperfokus. Dalam kondisi ini, konsentrasi mereka melampaui batas normal manusia. Mereka bisa bekerja tanpa henti, membedah masalah rumit, dan mengabaikan segala gangguan seolah dunia luar menghilang. Hiperfokus adalah anomali kognitif yang luar biasa. Sebuah senjata rahasia yang mampu menembus kebuntuan inovasi, menjadikan mereka pemecah masalah alami yang sangat dibutuhkan oleh peradaban kita saat ini. Bayangkan, sebuah kartu grafis komputer super canggih yang dirancang untuk merender dunia virtual yang kompleks. Kini, bayangkan, perangkat tersebut dipaksa berjalan menggunakan sistem operasi lawas dari tahun 90-an. Perangkat itu pasti akan mengalami malfungsi dan menjadi sangat panas. Inilah analogi yang tepat untuk menggambarkan penderita ADHD di dunia kerja. Masalahnya bukan pada perangkat keras otak mereka, melainkan pada sistem lingkungan kerja kita yang sudah usang. Kita terus menyalahkan perangkat keras yang kepanasan tanpa pernah memperbarui sistem operasinya. Disinilah letak persimpangan penting menuju masa depan keadilan sosial. Selama puluhan tahun, budaya kerja kita hanya berfokus pada cara memperbaiki manusia agar sesuai dengan cetakan industri yang seragam. Kita memaksa keberagaman kognitif untuk tunduk pada standar normalitas yang semu. Menuntut seseorang dengan ADHD untuk bekerja dengan cara yang linier sama saja dengan mematikan potensi terbesar mereka. Memperjuangkan keadilan berarti menggeser paradigma dari pengobatan perilaku menjadi penerimaan tanpa syarat atas berbagai variasi cara kerja otak manusia yang unik. Solusinya bukanlah terus memberikan obat agar mereka bertahan di kubikel yang membosankan, melainkan mendesain ulang lingkungan kerja kita sepenuhnya. Masa depan pekerjaan harus adaptif dan berpusat pada dinamika individu. Bayangkan sebuah ekosistem kerja layaknya sistem operasi modern yang menyesuaikan ritme dan antarmuka sesuai kebutuhan penggunanya. Lingkungan yang mengizinkan pergerakan fisik, memberikan ruang luapan kreativitas di jam-jam yang tidak terduga, dan menilai kesuksesan murni berdasarkan hasil karya inovatif, bukan sekadar kehadiran tepat waktu di kantor setiap hari. Di era mendatang, tantangan umat manusia tidak lagi bersifat linier. Perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan krisis global membutuhkan cara berpikir yang tidak konvensional. Kita membutuhkan pikiran yang mampu melompat melintasi berbagai disiplin ilmu, menghubungkan ide-ide yang tampak mustahil. Karakteristik otak ADHD yang sering teralihkan ini sebenarnya adalah proses pengumpulan data ekstensif yang sedang menyusun strategi untuk memecahkan krisis multivariabel. Mereka adalah para arsitek masa depan yang sedang mengamati seluruh kemungkinan jalan keluar untuk menyelamatkan dunia yang kompleks ini. Sudah saatnya kita berhenti melihat ADHD sebagai sebuah penyakit yang harus dihilangkan. Keberagaman neurobiologis adalah salah satu hadiah terbesar dari evolusi peradaban manusia. Ketika kita mulai mengubah kebijakan dan membiarkan mereka bekerja dengan cara alami mereka, kita tidak hanya menciptakan keadilan sosial. Kita sedang melepaskan potensi luar biasa yang selama ini terbelenggu aturan usang. Otak yang melompat-lompat ini bukanlah sebuah kesalahan sistem, melainkan senjata masa depan yang siap membawa peradaban umat manusia melangkah jauh lebih maju.